Halo semuanya, selamat datang di Bedah Visual kita hari ini. Kita bakal ngebahas secara mendalam soal salah satu topik yang paling esensial di dunia keperawatan perinatologi. Jadi, yuk langsung aja kita mulai panduan kita hari ini. Memahami NIDCAP dan bagaimana tepatnya kita berevolusi dalam memberikan perawatan terbaik untuk bayi prematur. Oke, mari kita selami ini. 675.000. Coba deh bayangin angka itu sebentar. Ini bukan cuma sekedar angka statistik di atas kertas ya. 675.000 itu adalah estimasi jumlah bayi prematur yang lahir setiap tahunnya di Indonesia. Fakta ini benar-benar menempatkan negara kita di peringkat kelima di seluruh dunia untuk kasus kelahiran prematur terbanyak loh. Bayangin taruhannya. Kita ngomongin ratusan ribu nyawa kecil yang harus berjuang luar biasa keras tepat sejak tarikan napas pertama mereka. Nah, khusus buat Anda para tenaga medis, perawat perinatologi, dan mahasiswa keperawatan yang lagi nonton, saya jamin bedah visual kita ini bakal ngalir dengan runut. Kita bakal mulai dari memahami seberapa genting krisis bayi prematur ini, lalu masuk ke apa itu pendekatan NIDCAP, membedah teori utamanya, dan ujungnya kita akan bahas praktik harian dan alat-alat nyata yang bisa langsung Anda pakai di ruangan. Mari kita buka bagian pertama, krisis bayi prematur Indonesia, dan melihat realitas sebenarnya di lapangan. Gini, saya mau ngajak Anda berempati sejenak. Coba deh posisikan diri Anda sebagai seorang bayi prematur. Sistem saraf Anda itu ibaratnya masih sangat rapuh dan belum matang. Tapi begitu lahir, Anda langsung ditaruh di ruang NICU konvensional. Tiba-tiba mata Anda dibombardir sama cahaya lampu neon yang terang banget dan telinga Anda terus-terusan dengar suara alarm monitor medis yang melengking tanpa henti. Pendekatan lama tuh emang fokus banget sama survival atau gimana caranya bayi ini tetap hidup. Tapi sayangnya, seringkali pendekatan itu lupa buat ngelindungin perkembangan otak mereka. Akibatnya apa? Overstimulasi ini langsung memicu stres fisiologis yang parah, gangguan sensorik, dan bahkan bisa meningkatkan risiko cerebral palsy. Hal itu langsung bawa kita ke pertanyaan penting di bagian kedua. Apa itu pendekatan NIDCAP? Gimana cara kita memperbaiki masalah sensorik tadi? Nah, jawabannya ada pada NIDCAP, singkatan dari Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program. Program luar biasa ini dikembangin sama Hiddelis Alls di awal tahun 80-an. Ingat ya, ini tuh bukan sekedar nambahin satu SOP baru di kerjaan Anda. Enggak sama sekali. Ini adalah pergeseran paradigma secara total. Kita benar-benar muter haluan dari yang tadinya cuma fokus bikin bayi bertahan hidup secara mekanis, bergeser jadi perawatan yang berpusat pada perkembangan. Artinya, kita secara aktif ngelindungin otak bayi lewat observasi perilaku yang emang dirancang khusus buat tiap-tiap individu bayi. Tentu saja, pergeseran medis segede ini nggak mungkin muncul gitu aja kan? Yuk kita masuk ke bagian ketiga, teori dan prinsip utama. Pendekatan kita ini dibangun di atas dua fondasi teori yang benar-benar solid. Yang pertama, itu synective theory. Teori ini ngajarin kita untuk ngelihat bayi prematur bukan sebagai pasien yang pasif, tapi sebagai satu sistem aktif yang punya 5 subsistem, mulai dari sistem otonom, motorik, tingkat kesadaran atau state, interaksi, sampai regulasi diri. Ibaratnya nih, kalau ada satu aja subsistem yang keganggu karena lingkungan yang terlalu bising, itu bakal otomatis memicu stres beruntun di subsistem lainnya. Terus yang kedua, ada comfort theory dari Kolkeba. Teori ini negesin banget kalau modifikasi lingkungan NICU buat ngasih kenyamanan fisik dan psikologis itu sama sekali bukan fasilitas mewah ya. Itu adalah intervensi medis yang mutlak harus dilakukan. Jadi, poin krusialnya adalah gimana kita nerjemahin teori itu ke dalam 4 prinsip ini. Pertama, individualized care. Perawatan udah nggak bisa lagi disamaratain, melainkan harus nyesuaiin respons unik tiap bayi. Kedua, cue-based care. Segala bentuk sentuhan atau tindakan medis wajib ngelihat sinyal yang dikasih sama si bayi. Ketiga, kita harus mastiin setiap langkah kita ngasih neurodevelopmental support atau perlindungan ekstra buat perkembangan sarafnya. Dan yang keempat, family-centered care. Kita harus mulai ngerangkul keluarga, bukan lagi sebagai orang yang cuma ngejenguk, tapi sebagai mitra utama dalam perawatan. Oke, cukup ya bahas teorinya, karena teori sebagus apapun nggak bakal nyelamatin nyawa kalau nggak dipraktekin. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, praktek perawatan sehari-hari. Kalau kita ngomongin adaptasi caregiving, ngeredupin lampu dan ngontrol suara berisik di ruangan, itu udah pasti jadi harga mati. Tapi konsep utamanya di sini adalah clustering care alias mengelompokkan perawatan medis. Kenapa ini penting banget? Supaya Anda nggak perlu bolak-balik ngeganggu si bayi setiap setengah jam sekali. Dengan clustering care, kita ngasih mereka jeda waktu istirahat yang panjang dan tanpa gangguan, sesuatu yang benar-benar esensial buat pemulihan otak mereka. Dan coba lihat gimana konsep tadi bisa nyatu banget sama intervensi fisik harian Anda. Disinilah momen di mana Anda, para perawat, benar-benar jadi pahlawan buat mereka. Lewat handling yang ekstra lembut dan seminimal mungkin, Anda sukses mangkas beban sensorik bayi.
Lewat teknik nesting dan positioning yang tepat, Anda secara fisik nyiptain pelukan yang niru keamanan di dalam rahim, yang seketika bisa nurunin level stres mereka. Bahkan urusan ngasih minum pun berubah jadi cue-based feeding. Kita ngasih makan pas bayinya emang ngasih sinyal siap, bukan sekedar ngikutin jadwal kaku di jam dinding. Tapi tunggu dulu, semua intervensi hebat tadi nyisain satu tantangan besar. Gimana caranya kita tahu apa yang dirasain bayi lewat observasi pakai alat kayak APIP, padahal mereka belum bisa ngomong. Masuklah kita ke bagian kelima, membaca sinyal stres bayi. Dan ini dengan sangat cerdas mengilustrasikan skill paling krusial buat Anda. Anggap tabel ini sebagai contekan visual absolut yang wajib dihafal luar kepala oleh setiap perawat. Di sebelah kiri, kalau tindakan Anda ngasih efek bagus, bayi bakal nunjukin tanda stabilitas. Kulitnya merona merah muda, denyut jantungnya aman, gerakannya terkoordinasi, dan tidurnya pules. Tapi hati-hati, coba lirik kolom kanannya. Kalau tiba-tiba bayi pucat, napasnya sempat berhenti, atau apnea, gerakannya jadi kacau, atau mereka mulai grimace alias meringis kesakitan, stop, itu alarm nyata. Itu tanda kalau tindakan yang lagi Anda lakuin membebani saraf mereka, dan Anda harus langsung nyesuaiin pendekatan saat itu juga. Pastinya, sebagai orang medis yang cara kerjanya berbasis sains, wajar banget kalau Anda nanya, oke, pendekatan lembut ini kedengarannya bagus, tapi ada nggak sih dampak klinis nyatanya? Yuk kita bongkar di bagian ke-6, bukti nyata dan dampaknya. Coba deh merapat, perhatiin rentetan jurnal klinis paling baru dari tahun 2025 ini. Datanya benar-benar bikin merinding saking bagusnya. Riset dari Abasi membuktikan kalau Nidcap secara langsung neken skor nyeri dan durasi nangis pada bayi selama prosedur medis. Terus Velasco Arias nyatet lonjakan luar biasa pada kemampuan regulasi diri dan kualitas tidur bayi. Dan temuan Togo nggak kalah gila. Metode ini sukses bikin bayi prematur jauh lebih cepat buat bisa minum susu secara penuh dan naikin berat badan mereka. Kelihatan kan? Pendekatan yang didasari empati ini nggak cuma bikin bayi nyaman sementara, tapi benar-benar ngebutin proses penyembuhan dan secara fundamental nyelamatin masa depan perkembangan syaraf mereka. Dan efek domino dari penerapan NDCN ini benar-benar nyentuh semua orang. Coba kita bandingin dampaknya. Di satu sisi, buat orang tua, karena mereka dilibatin penuh, rasa cemas mereka anjlok drastis, dan mereka jadi jauh lebih pede buat ngerawat anak mereka nanti di rumah. Terus di sisi kanan, buat Anda para perawat, NDCN terbukti ngelejitihin kompetensi dan persepsi klinis Anda. Ya, kita emang nggak naif lah ya. Kita tahu kok rintangan beban kerja di rumah sakit itu seringkali di luar nalar. Tapi sains sudah ngasih bukti kuat kalau hasil akhir dari metode ini benar-benar sepadan sama keringat yang Anda keluarin. Nah, setelah semua teori dan tumpukan data riset yang kita bahas dari awal tadi, saya pengen kita ngerem sebentar. Saya minta Anda resapi satu kalimat yang jadi inti presentasi kita. Merawat otak bayi prematur dimulai dari pengetahuan dan kepekaan perawat. Ini bukan cuma sekedar kutipan penutup ya. Ini adalah nyawa dari profesi Anda. Mau secanggih apapun ventilator atau inkubator miliaran rupiah di ruangan NICU Anda, nggak ada satupun mesin itu yang bisa menggantiin kepajaman observasi, sentuhan presisi dan empati tulus dari seorang perawat. Anda adalah tameng pertama buat otak-otak kecil yang lagi berjuang mati-matian itu. Jadi sekarang, bermodalkan semua wawasan baru yang udah kita bedah bareng-bareng di panduan visual ini, saya cuma mau ninggalin satu pertanyaan menantang buat Anda bawa pulang. Besok pagi, pas Anda melangkah masuk lagi ke ruang NICU, apa yang bakal Anda ubah dari pendekatan asuhan Anda? Terima kasih banget udah nemenin saya mengupas tuntas materi ini. Jadikan ilmu ini sebagai senjata nyata Anda di lapangan, dan mari kita ubah masa depan bayi-bayi prematur kita jadi jauh lebih baik. Sampai ketemu di bedah materi kita selanjutnya.